Nah, Smart Traders, di sini kita sudah masuk di aplikasi MOS Mandiri Sekuritas ya. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis beberapa perusahaan yang telah di request oleh beberapa investor ya di grup Facebook. Nah, perusahaan pertama yang akan saya analisis yaitu Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, BRI ini di tanggal 17 hari ini ya mengalami penurunan sebanyak 1,27% ya. Nah, bagi para investor bisa membeli saham BRI itu silahkan tunggu di level support terdekatnya ya, di harga Rp3.026 ya. Nah, apabila saham BRI ini telah menyentuh di level support ini, maka para investor atau trader sekalian bisa masuk ya, tapi jangan masuk penuh gitu. Anda bisa masuk 10% dari cash Anda atau modal Anda. Kemudian apabila menembus level support ini, maka akan menuju ke level support berikutnya yaitu di harga 2.867 ya. Nah, di sini ketika level support yang pertama ditembus, maka Anda bisa membeli kembali ya perusahaan Bank Rakyat Indonesia ini di level support yang kedua di harga 2.800. Nah, nantinya Anda bisa menunggu perusahaan BRI ini. Nah, ketika saham BRI ini mulai kembali rebound ya menuju ke resisten kuatnya di harga 3.200 ya. Jadi resisten terdekat itu di harga Rp3.206 ya. Nah, ketika menyentuh level resisten ini, Anda bisa mewaspadai atau menjual saham BRI ini dalam jumlah mungkin 10% dari portofolio Anda. Nah, apabila terkonfirmasi melewati dari resisten kuatnya ini, maka dia berpeluang menuju ke resisten berikutnya yaitu di harga Rp3.367. Nah, ini resisten yang berikutnya. Nah, ketika menyentuh harga ini, maka Anda bersiap-siap untuk melakukan strategi jual ya, dengan menjual sebagian seperti itu. Nah, apabila terkonfirmasi bahwa tidak mampu menembus resisten berikutnya, maka Anda bisa menjual kembali, take profit taking untuk sementara waktu. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dilakukan asing di saham BRI ini. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, ternyata asing ini melakukan buy ya sebanyak 40 miliar rupiah ya hari ini. Dan asing melakukan sell ya, menjual saham BRI ini sebanyak 233 miliar rupiah. Jadi lebih besar aksi jual ya, penawaran jual dibandingkan permintaan beli. Makanya harga sahamnya turun sebanyak 40 rupiah atau sekitar 1,27% di hari ini. Nah, apa sih yang dilakukan oleh bandar lokal? Kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata hari ini saja 371 triliun. Kemudian kemarin ya, Kamis kemarin itu mengalami kenaikan sebesar 10 rupiah. Itu nilai transaksinya 366 triliun. Cukup besar ya. Jadi asing masih melakukan penjualan di hari ini. Nah, perusahaan yang selanjutnya yang akan saya analisis yaitu PT Indofarma Tbk dengan kode saham INAF. Nah, perusahaan ini memproduksi
alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Makanya dalam beberapa bulan yang lalu itu harga sahamnya meroket sampai ke 100% ya. Tapi setelah itu sahamnya sideways selama beberapa bulan. Nah, di tanggal 14 kemarin jadi saham Inap ini naik ya, melesat sangat tinggi. Kemudian keesokan harinya tanggal 15 kembali turun. Nah, bagi para trader yang suka trading saham ya. Nah, di sini terkonfirmasi bahwa di tanggal 17 hari ini saham Inap ini bertahan ya, menghindari support kuatnya. Nah, jadi trader sekalian bisa menunggu saham Inaf ini menuju ke supportnya di harga Rp1.000 ya. Nah, apabila menyentuh di harga Rp1.000 bisa membeli kembalinya. Jadi di sini kan sekarang posisinya di tengah-tengah. Jadi jangan dulu melakukan pembelian karena ini belum ada konfirmasi bahwa akan turun atau naik ya. Nah, jadi sahabat trader sekalian bisa menunggu di level supportnya di harga 1000. Apabila menyentuh level support ini, jadi Anda bisa membeli kembali saham Inaf ini ya. Nah, kemudian tunggu nanti setelah mencapai level resisten kuatnya di harga 1200 ya. Nah, Anda bisa jual di situ. Jadi untuk sementara karena belum ada konfirmasi bahwa akan melewati resisten kuatnya ini. Nah, apabila saham Inap ini melewati resisten kuatnya ini, maka peluang saham Inaf ini akan menuju ke resisten kuat berikutnya, yaitu di harga 1000 berapa ini? Di harga 1400. Jadi resisten berikutnya itu yaitu di harga 1400 apabila telah berhasil menembus support kuatnya di harga 1200. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dilakukan oleh investor asing maupun investor institusi dalam negeri ya. Nah, di sini kita ganti Inap. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di hari ini di tanggal 17 ya, asing melakukan pembelian sebanyak 50 juta lebih ya. Kemudian melakukan aksi jual sebanyak 45 juta. Ya, tidak terlalu banyak sih asing masuk maupun keluar di saham Inaf ini. Ya, jadi saham Inaf ini hari ini naik sekitar Rp30 atau 2,75%. Nah, kita lihat berapa sih nilai transaksinya hari ini ya. Nah, nilai transaksi hari ini di tanggal 17 ya, itu sebanyak 7,8 triliun ya. Cukup banyak lah dari saham Inaf ini. Nah, di sini ada kode L ya. Anda perhatikan ya. Di sini ada kode L. Nah, bagi yang tahu kode ini silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, di video berikutnya nanti saya akan membahas tentang kode-kode perusahaan yang diberikan oleh bursa seperti ini. Nah, ini tandanya Indofarma ini ada masalah ya. Tapi nanti saya akan jelaskan apa sih arti dari kode L ini. Nah, bagi Anda yang mengetahui arti dari kode ini bisa komen di kolom komentar di bawah. Nah, perusahaan yang berikutnya yang akan saya analisis yaitu Bank BRI Syariah. Nah, perusahaan ini selama beberapa bulan ini telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Ada sekitar 200%. Hampir 200% kenaikannya. Nah, perusahaan Beris ini sekarang berada di resisten yang sangat kuat di sini ya, di harga 500-an. Jadi kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan saham Beris ini berpeluang untuk mengalami penurunan di menyentuh ke level 400-an.
Jadi untuk saat ini bagi yang sudah memiliki dan sudah cuan, bisa melakukan profit taking untuk sementara waktu. Dan silahkan kita tunggu kembali di level support kuatnya di harga 450. Apabila menyentuh level 450, Anda bisa masuk 10% dari modal Anda. Kemudian jika level support ini ditembus, maka Anda bisa membeli kembali di support berikutnya di harga 400-an rupiah ya. Seperti itu. Kemudian apabila kembali mengalami penurunan, maka support berikutnya berada di level 350. Nah, jadi jangan dulu langsung ketika menyentuh support kuatnya di harga 440-an ya. Di sini jangan Anda masuk langsung 100% dari modal Anda. Anda bisa masuk sekitar 25%, kemudian di sini 25% lagi, dan di sini 25%, atau di sini 50%. Nah, apabila saham Bank BRI Syariah ini gagal mengalami penurunan, maka saham Bank BRI Syariah ini akan menuju di resisten kuatnya, resisten terdekat di harga Rp525 ya. Nah, apabila menembus di harga Rp525 ini, maka dia akan menuju ke resisten berikutnya di harga 570 ya, 570-an rupiah. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh ASIC di Bank BRI Syariah ini. Nah, di Bank BRI Syariah ini rupanya asing melakukan pembelian sebanyak 19 juta rupiah ya. Kemudian melakukan sell atau aksi jual sebanyak 4 juta rupiah, sangat sedikit ya. Nah, Bank BRI Syariah ini hari ini mengalami penurunan sebanyak 0,81% atau sekitar 4 rupiah. Nah, kita lihat berapa sih nilainya, transaksinya hari ini. Nah, hari ini Bank BRI Syariah nilai transaksinya yaitu 27 triliun ya. Nah, perusahaan yang berikutnya yang akan saya analisis yaitu perusahaan semen Batu Raja. Nah, perusahaan ini di hari ini mengalami penurunan yang tipis ya, sekitar 2,66% atau 10 rupiah ya penurunannya. Nah, bagi Anda yang ingin membeli semen Batu Raja ini, bisa tunggu di level supportnya di harga 300 rupiah. Apabila menyentuh level support ini, Anda bisa membeli kembali semen Batu Raja ini. Nah, kemudian nanti setelah itu Anda bisa menjual di resisten kuatnya di harga 440 rupiah ya. Anda bisa menjual di harga 440 rupiah. Namun apabila saham semen Batu Raja ini menembus level resistennya, maka dia akan berpeluang untuk menuju ke resisten berikutnya yaitu di harga 500 rupiah. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan asing dan investor institusi lokal ya. Nah, kita cari dulu semen Batu Raja. Oke, kita lihat dulu. Nah, asing di sini melakukan pembelian sebanyak 170 juta lebih ya. Kemudian melakukan aksi jual sebanyak 6 juta. Nah, di sini kita lihat nilai transaksinya hari ini. Nilai transaksinya sebanyak 7 triliun ya. Tidak terlalu banyak sih dibandingkan 3 hari terakhir ini. Nah, di 3 hari terakhir ini ya, semen Batu Raja ini banyak dijual oleh investor ya, sehingga mengalami penurunan. Nah, itulah tadi analisis yang saya lakukan di beberapa perusahaan yang telah di-request di grup Facebook ya. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas mengenai kode perusahaan bermasalah atau tato emiten yang bermasalah. Kira-kira berapa sih daftar perusahaan yang mengalami masalah di 2020 ini? So,
Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa, sampai jumpa di episode selanjutnya.